Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pengerjaan proyek-proyek di Ibu Kota Nusantara masih terus dikebut karena di bulan depan kabarnya kan Presiden akan berkantor dan pindah dalam artian akan menetap begitu di Istana Garuda ataupun di Istana Presiden Ibu Kota Nusantara ini. Jadi seluruh area kawasan di Ibu Kota Nusantara ini tentunya akan dilakukan sterilisasi. Kemudian seluruh titik-titik akan dirapikan karena akan kedatangan orang nomor 1 di Indonesia. Nah, selain menantikan kepindahan dari Pak Presiden Joko Widodo, ternyata dari pihak menteri itu sudah ada yang mulai pindah. Salah satunya adalah Menko PMK. Jadi Menko PMK ini salah satu menteri yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu. Nah, dari 2 bulan jelang berakhirnya masa jabatannya, Menko PMK yakni Muhadjir Effendi itu menteri yang mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara saat ini. Hal itu ia lakukan lantaran Muhadjir Effendi ingin memfokuskan perhatian terhadap berbagai permasalahan di sekitar Ibu Kota Nusantara, sekaligus untuk meramaikan IKN agar tidak sepi. Kemenko bidang PMK mulai melakukan uji coba bekerja dari IKN dengan menggelar rapat koordinasi bersama dengan Badan Otorita IKN di Gedung Kemenko 1 IKN. Dalam rapat itu, Muhadjir membahas terkait sejumlah persoalan di sekitar kawasan IKN seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan budaya sosial. Bahkan di 2 bulan terakhir masa jabatannya, Muhadjir Effendi pun rencananya akan lebih sering bekerja di IKN ini dan berkantor di IKN, lantaran ke depan akan ada sejumlah pertemuan penting yang membahas persoalan di sekitar IKN secara lebih mendetail dan teknis. Selain itu, dengan berkantor di IKN, maka ia pun bisa ikut meramaikan IKN agar suasananya tidak sepi. Karena sementara ini kan itu banyak warga di IKN itu adalah rata-rata pekerja konstruksi. Jadi saya ingin mengakhiri masa jabatan saya ini memberikan semaksimal mungkin perhatian kepada IKN sesuai arahan dari Pak Presiden. Mungkin setelah ini akan kita ikuti dengan beberapa pertemuan-pertemuan yang detail, yang lebih teknis, dan sekaligus ikut meramaikan suasana IKN biar tidak sepi, kata Muhadjir. Menurut Muhadjir, IKN telah digunakan sebagai tempat upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 lalu, dan sudah seharusnya saat ini suasana IKN harus diramaikan layaknya sebuah ibu kota negara. Selain Muhadjir Effendi, menteri lain yang saat ini juga dikabarkan telah mulai berkantor di IKN adalah Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Rencananya sejumlah menteri lainnya juga akan segera menyusul untuk berkantor di IKN. Mengingat pesatnya pembangunan infrastruktur dasar di IKN yang sebagian telah hampir rampung dan siap untuk digunakan. Sebenarnya sudah tidak ada alasan untuk tidak pindah ke Ibu Kota Nusantara, khususnya untuk para menteri dan juga Pak Presiden.
Karena jika kita mengacu pada statement awal dari Presiden Jokowi bahwa beliau akan siap berpindah di ibu kota Nusantara ini jika 3 infrastruktur dasarnya itu sudah terpenuhi, yakni air, yang kedua listrik, kemudian yakni air, listrik, dan bandara. Nah, untuk saat ini airnya sudah masuk ke kawasan IKN, dan bahkan hebatnya air di IKN ini bisa langsung diminum. Dan yang kedua, listrik. Kalau kita lihat pada malam hari itu seluruh bangunan-bangunan di ibu kota Nusantara ini itu sudah teralirkan listrik semua. Bahkan sangat indah kalau kita pandang pada malam hari. Nah, nantinya juga kita akan upload ya terkait tampilan pada malam hari seputar ibu kota Nusantara ini. Dan untuk yang selanjutnya adalah bandara. Meskipun bandara di IKN ini awalnya dipersiapkan untuk menyambut para tamu undangan, namun faktanya tidak berjalan dengan lancar ya karena faktor cuaca. Kabarnya kemarin itu kan targetnya 3000 meter untuk landasan pacu, namun kurang sekitar 300 meter atau 200 meter kalau tidak salah. Jadi tidak bisa digunakan. Nah, untuk sementara ini kabarnya itu sudah dimaksimalkan dan beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan uji coba landing dan take off. Dan hasilnya berjalan dengan mulus dan lancar. Tentu dari ketiga alasan itu bisa tentunya dari persyaratan Pak Presiden itu sudah bisa terkabulkan. Nah, makanya bisa kita simpulkan bahwa tidak ada alasan lagi untuk tidak pindah ke ibu kota Nusantara ini.